Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Hafid Hidayat di Praktekum Jaringan Komputer. Jadi, pada pertemuan kali ini, di pertemuan 9, kita akan membahas mengenai IP address pada Windows. Nah, submateri yang kita akan bahas, yang pertama kita akan mengkonfigurasikan IP address protokol 4 menggunakan UI. Nah, yang kedua, kita akan mengkonfigurasikan IP address protokol 4 menggunakan command prompt. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai email dan DHCP. Nah, bagi kalian yang belum paham di materi sebelumnya, kalian bisa klik link di deskripsi berikut ini. Nah, jangan berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke praktekum mengenai IP address pada Windows. Di sini saya akan menjelaskan apa itu IP address. Nah, IP address merupakan bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda pemisah yang berupa titik setiap 8 bitnya. Nah, bit ini disebut sebagai oktet. Nah, untuk mempermudah atau memudahkan dibaca dan ditulis, IP address ditulis dalam bentuk 4 bilangan desimal yang dimana masing-masing dipisahkan oleh sebuah tanda titik. Nah, saya akan mencontohkan IP address yang saya ingin buat 192 titik. Nah, ini sebagai tanda pemisah setiap 8 bitnya. 168 titik 1 titik 1. Oke, nah di sini kita sudah buat dalam bentuk 4 bilangan desimal. Di sini 1 2 3 4. Nah, yang dimana di masing-masing ini dipisahkan oleh tanda sebuah titik. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengkonfigurasi IP address pada Windows. Pada praktekum ini, yang pertama kita akan mengkonfigurasikan IP address protokol 4 menggunakan UI secara statik. Langkahnya bagaimana? Kalian klik di start, lalu masuk ke setting, lalu kalian masuk ke network and internet, lalu klik advanced network setting, lalu masuk ke more network adapter. Selanjutnya kalian di sini saya akan menggunakan WiFi sebagai media ya, sebagai media koneksinya atau konfigurasinya. Di sini saya klikkan pada WiFi, lalu klik properties, lalu internet protokol 4, lalu di sini saya akan masukkan 192 IP-nya 168.1 belakangnya 2. Lalu tabs, maka subnet marknya secara otomatis terisi. Nah, di sini saya akan mengisikan default giveaway-nya 192.168.1.254. Lalu di sini saya akan masukkan juga DNS servernya. DNS servernya 192.168.10.254. Lalu kalian klikkan OK, lalu yes. Lalu klikkan OK juga. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasinya. Nah, kita akan mengecek konfigurasi yang kita sudah lakukan dengan UI. Makanya bagaimana? Kalian cukup klikkan saja pada WiFi-nya, lalu klik status, lalu klik details. Nah, di sini akan muncul sebuah informasi yang mana di sini ada IP address. Nah, kita lihat pada IP address-nya apakah sudah sesuai yang kita inputkan. Jika sesuai, maka tandanya konfigurasi yang kita sudah lakukan itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mengecek konfigurasinya dengan menggunakan command prompt. Kita search di sini, lalu klikkan command prompt. Jika sudah ketemu, kita langsung klik 2 kali. Di sini kita akan ping IP address yang kita sudah inputkan atau sudah konfigurasi. Ping 192.168.1.2 lalu enter. Nah, maka di sini akan mereply. Nah, jika sudah beres, di sini kita lihat keterangannya apakah lossnya itu ada 50%, apakah ada 100%, apakah 0%. Nah, jika di situ lossnya itu 0%, maka konfigurasi yang kita sudah berikan atau sudah kita lakukan itu tandanya sudah berhasil. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan IP address protokol 4 menggunakan GUI secara dinamik. Nah, langkahnya bagaimana? Kalian masukkan lagi ke WiFi-nya, klik kanan, lalu klik properties, lalu masuk lagi ke internet protokol version 4, lalu di sini kita cukup klikkan obtain an IP address automatic.
Nah, yang bawah juga DNS-nya sama, kita otomatiskan, lalu oke, lalu klik oke. Nah, di sini kita caranya ngeceknya bagaimana? Klik kanan pada WiFi, lalu klik status, klik detail. Nah, maka di sini konfigurasinya IP-nya terisi secara otomatis dan DHCP-nya sudah yes. Oke, selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan IP address protokol 4 menggunakan command prompt secara statik dan dinamik. Nah, yang pertama kita lakukan yang statik terlebih dahulu. Nah, di sini kita cari command prompt, klik kanan pada command prompt, lalu run administrator. Lalu kita akan pertama kita cek dulu menggunakan IP config. Nah, lalu di sini saya akan menggunakan LAN adapternya WiFi. Nah, kita akan memasukkan IP secara statik terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan masukkan sintaknya nets, lalu interface IP set address, lalu masukkan namanya LAN adapternya WiFi, lalu masukkan statik, lalu masukkan IP-nya 172.16.1.1, lalu masukkan subnet MAC-nya 255.255.0.0, lalu kita masukkan default gateway-nya 172.168.1.254, lalu klik enter. Nah, di sini subnet MAC-nya itu invalid MAC parameter. Nah, ternyata di situ saya kekurangan memasukkan angka 2. Selanjutnya saya akan ulangi lagi, tekan tab lalu panah atas, lalu di sini gerakan ke yang kurangnya. Di sini saya akan masukkan 255, lalu di sini ke ujungin lagi lalu enter. Nah, maka sudah berhasil. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan IP statik untuk DNS-nya, DNS server maksudnya. Nah, di sini saya akan masukkan sintaknya sama seperti tadi, cuma kita akan beda di belakangnya itu menggunakan net interface IP set. Di sini DNS servers, lalu masukkan nama LAN-nya WiFi, lalu di sini kita akan masukkan IP-nya secara statik. Lalu di sini saya akan memasukkan IP-nya secara statik. Lalu di sini saya masukkan 172.16.100.254 lalu enter. Nah, kita tunggu sampai muncul lagi set Windows-nya pada sistem. Oh, ternyata di sini saya oke, sudah berhasil. Kita cek IP konfigurasi apakah IP yang kita sudah masukkan secara statik itu sudah terbaca atau belum. IP config, lalu enter. Oh, ternyata saya salah masukkan, sintaknya salah, IP config. Nah, di sini sudah berhasil atau sudah sesuai apa yang sudah kita inputkan. Lalu cek lagi di GUI-nya. Kita masukkan ke network internet, lalu masuk ke network and sharing center, lalu kita cek pada WiFi-nya apakah IP-nya sudah sesuai apa belum yang kita masukkan. Nah, di sini saya sudah masukkan. Ini sudah sesuai apa yang sudah kita masukkan. Berarti tandanya konfigurasinya sudah berhasil. Kali ini saya akan mengkonfigurasikan IP address protokol 4 menggunakan command prompt. Nah, di sini saya udah kasih IP config, lalu kita untuk menggantikan atau merubah IP address protokol version 4 menggunakan command prompt secara dinamik itu masukkan sintaknya nets interface, lalu masukkan IP set address, lalu namanya, nama wifi-nya wifi, lalu di sini kita kasihkan DHCP lalu enter. Selanjutnya kita rubah yang DNS servernya juga biar dinamik nets. Nah, kita klikkan tab atas, lalu di sini addressnya kita ganti ke
DNS servers, lalu klik enter. Nah, kita cek IP konfigurasi, IP config. Nah, di sini IP address-nya sudah berubah secara dinamik. Nah, di sini kita juga bisa ceknya dengan menggunakan GUI, yaitu dengan ke control panel, lalu ke network, lalu klik network extension center, lalu kita masuk ke change adapter setting. Di sini kita klik pada WiFi, lalu klik status, lalu klik details. Nah, maka IP-nya secara otomatis sudah terisi. Nah, itu dia praktikum mengkonfigurasikan IP address menggunakan command prompt secara dinamik. Sekian video pertemuan kali ini. Jika kalian masih kurang paham pada video ini, silahkan kalian putar ulang video ini, atau kalian dapat bertanya kepada dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih, sampai jumpa di video praktikum pertemuan selanjutnya.